Pemakaian bahan bakar fosil ini punya dampak buruk bagi bumi kita karena akan menghasilkan polusi yang dapat mencemari udara, air, dan tanah kita. Dan juga membuat bumi kita semakin panas. Berita terburuknya, bahan bakar fosil ini jumlahnya sangat terbatas. Sehingga kalau kita gunakan terus-menerus akan habis suatu saat. Menyeramkan bukan? Berenergi alternatif atau sumber energi terbarukan merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional yang dapat menggantikan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. Gelombang air laut dan biomasa atau disebut bahan bakar bio. 1. Matahari. Tahukah kamu, ternyata sinar matahari selain sering digunakan ibu untuk menjemur baju, dapat kita manfaatkan sebagai sumber energi. Yuk kita lihat cara kerjanya. Pertama, panel surya akan menyerap sinar matahari. Semakin terang sinar matahari, semakin besar energi yang bisa dimanfaatkan. Lalu, sel-sel pada panel surya akan mengubah energi panas dari sinar matahari menjadi energi listrik. Listrik tersebut dapat kita gunakan untuk menyalakan alat elektronik di rumah kita. Dengan teknologi yang ada sekarang, dua panel surya dengan ukuran masing-masing sebesar papan tulis kita di kelas dapat menghasilkan energi yang dapat memenuhi kebutuhan listrik lebih dari satu rumah. 2. Angin. Kita gunakan untuk bermain layangan juga bisa kita manfaatkan menjadi sumber energi. Yuk kita lihat caranya. Pertama, angin yang tertiup kencang akan memutar baling-baling pada kincir angin. Sama seperti kita meniup baling-baling kertas. Baling-baling ini akan terhubung dengan roda gigi yang fungsinya akan mempercepat putaran dari baling-baling. Dari roda gigi itu akan terhubung ke generator yang fungsinya mengubah energi gerak itu menjadi energi listrik. Energi listrik dari tenaga angin ini dapat memenuhi kebutuhan listrik di rumah kita sehari-hari. 3. Air. Energi dari arus air ini menggunakan tenaga air sebagai penggeraknya, seperti dari sungai atau danau. Arus air ini akan memutar kincir air. Kincir air ini akan terhubung ke generator yang fungsinya mengubah energi gerak itu menjadi energi listrik. Energi listrik dari tenaga air ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik di rumah kita. 4. Gelombang air laut. Memanen energi dari lautan. Peneliti Jepang telah menemukan teknologi khusus yang tidak hanya bisa menangkap energi dari gelombang laut, tapi juga membantu melindungi garis pantai. Sebuah tim dari Okinawa berencana untuk menyiapkan turbin pemanen energi di dekat tetrapoda yang merupakan struktur beton yang ditempatkan di sepanjang pantai untuk melemahkan kekuatan gelombang masuk dan mencegah erosi. Turbin memiliki 5 pisau fleksibel yang dimodelkan seperti sirip lumba-lumba. Ini didukung oleh tangkai yang berlabuh ke dasar laut dengan kabel tambat, seperti baling-baling fleksibel dan bisa ditekuk di bagian bawah tekanan. Di dalam kepala turbin ada generator listrik magnet yang mengubah energi gelombang menjadi listrik. Listrik dikirim kembali ke pantai melalui kabel untuk dimasukkan ke dalam grid. Menggunakan turbin hanya pada 1% garis pantai Jepang dapat menghasilkan sekitar 10 gigawatt energi, setara dengan sekitar 10 pembangkit listrik tenaga nuklir. Selain tetrapoda, turbin juga bisa memanfaatkan listrik di dekat terumbu karang. Mereka dibangun agar aman untuk kehidupan laut. Dengan kecepatan pisau dikalibrasi dengan hati-hati, sehingga setiap hewan yang tertangkap di dalamnya dapat lolos tanpa cedera. 5. Panas bumi. Energi panas bumi membangkitkan tenaga yang dapat diandalkan dan hampir tidak mengeluarkan gas-gas rumah kaca sama sekali. Tidak seperti pembangkit listrik lain yang harus membakar batu bara atau minyak bumi, pembangkit tenaga listrik panas bumi memanfaatkan energi alam yang timbul dari sumber panas bumi untuk membangkitkan tenaga listrik guna kebutuhan rumah tangga dan industri. Energi panas bumi seperti air panas yang dididihkan dalam ceret. Kami menyebutnya sebagai konsep ceret. Alih-alih menggunakan kompor untuk mendidihkan air,
Energi panas bumi menggunakan panas dari dalam bumi. Cara kerjanya seperti ini. Panas alami bumi membentuk sumber daya geotermal atau panas bumi. Panas ini berasal dari batu-batuan yang meleleh disebut magma. Biasanya terdapat di kawasan gunung berapi yang tidak aktif. Magma tersebut terletak jauh di bawah permukaan, dan sumber energi panas itulah yang mendorong pengembangan sumber-sumber panas bumi. Selama ribuan tahun, air hujan merembes melalui celah atau retakan pada permukaan bumi dan mengumpul di reservoir bawah tanah di atas magma. Magma ini kemudian akan memanaskan air ke temperatur di atas 500 derajat Fahrenheit. Untuk mendapatkan zat cair dan gas atau fluida yang bertemperatur dan bertekanan tinggi ini, sumur dibor dari kedalaman 3.000 sampai 10.000 kaki dari permukaan bumi. Sumur-sumur produksi tersebut kemudian membawa zat cair panas bumi ke permukaan dan dapat digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Karena tekanan tinggi dalam reservoir panas bumi, zat cair tersebut akan secara alamiah mengalir ke atas dan melalui fasilitas pengolahan di permukaan. Zat cair panas bumi mengalir melalui wellhead atau kepala sumur dan jaringan pipa sebelum dialirkan ke separator, di mana uap panas dipisahkan dari air panas. Air panas yang dipisahkan disebut brine, kemudian diinjeksikan kembali ke reservoir, lalu akan dipanaskan kembali oleh magma dan akhirnya dimanfaatkan lagi. Inilah yang menjadikan panas bumi sebagai energi terbarukan. Dari separator, uap panas dialirkan ke pembangkit listrik melalui sistem jaringan pipa besar di atas permukaan tanah. Diameter dari jaringan pipa uap panas ini bisa mencapai 4 kaki. Jaringan pipa uap panas diinsulasi untuk mencegah lepasnya panas karena jaringan pipa ini melintasi daerah sepanjang 3 km atau lebih. Jaringan pipa ini panas sekali dan akan memuai jika diisi uap panas. Oleh karena itu, pada setiap beberapa ratus kaki didesain pipa lingkar pemuaian. Uap panas melalui proses pemurnian terakhir untuk menghilangkan semua kotoran di dalam fasilitas scrubber. Uap panas yang sudah diproses kemudian dialirkan ke pembangkit listrik. Tenaga dan energi uap panas digunakan untuk memutar bilah-bilah turbin. Turbin kemudian memutar poros yang dihubungkan ke pembangkit listrik. Muatan listrik dihasilkan dari putaran magnet di dalam generator. Muatan listrik mengalir melalui kabel tembaga menuju trafo di luar pembangkit. Di dalam trafo, tegangan dinaikkan sebelum listrik dialirkan ke jaringan transmisi PLN Jawa Bali dan kemudian disalurkan ke rumah-rumah dan industri. Dibandingkan dengan sumber tenaga listrik lain, panas bumi merupakan sumber energi yang bersih dan ramah lingkungan, yang membuatnya menjadi salah satu solusi dalam mengatasi dampak pemanasan global dan perubahan iklim. Panas bumi merupakan energi terbarukan, karena dengan pengelolaan yang tepat, sumber panas bumi dapat terus menjadi sumber energi yang dapat diandalkan. Panas bumi mempunyai banyak keunggulan. Panas bumi merupakan sumber energi terbarukan yang dapat diandalkan dan mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi. Pembangkit tenaga listrik panas bumi praktis tidak mengeluarkan emisi gas rumah kaca. Chevron adalah penghasil energi panas bumi terbesar di dunia. Operasi panas bumi Chevron di Indonesia dan Filipina saat ini mempunyai kapasitas untuk membangkitkan lebih dari 1.200 MW energi panas bumi yang bersih, andal, dan terbarukan. Kapasitas ini cukup untuk memenuhi kebutuhan jutaan manusia di Indonesia dan Filipina. Sumber-sumber panas bumi merupakan sumber energi penting yang belum banyak dimanfaatkan. Sementara Chevron terus mencari potensi pengembangan panas bumi, saat ini Chevron terdepan dalam menghasilkan energi bersih dan terbarukan bagi masyarakat. 6. Biomasa atau bahan bakar bio. Contohnya, kotoran hewan ternak, limbah pertanian, limbah hutan, sampah sisa makanan. Kok bisa ya? Yuk kita lihat cara kerjanya. Pertama, kotoran hewan ternak, limbah pertanian, atau sampah sisa makanan tersebut dikumpulkan dalam sebuah tabung. Di dalam tabung tersebut terdapat bakteri yang akan menguraikan bahan-bahan tersebut menjadi gas metana. Gas metana ini akan ditampung pada tabung penyimpanan gas yang siap menjadi bahan bakar, seperti untuk memasak dengan kompor atau menjadi energi listrik yang dihasilkan lewat generator. Lalu,
Bahan sisa proses ini pun dapat dimanfaatkan menjadi pupuk untuk menyuburkan Bahan tanaman. bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan. 1. Biodiesel adalah bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan, di antaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai yang dapat digunakan untuk menggantikan solar. 2. Bioetanol adalah bahan bakar bio yang berasal dari singkong, ubi, jagung, dan sagu yang dapat menggantikan bensin atau premium. 3. Biogas adalah bahan bakar bio yang berasal dari kotoran hewan. Penguraian kotoran hewan dengan bantuan bakteri akan menghasilkan gas metana yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi panas kompor.